Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Juli yang judul Yesus berdoa di Gunung Sinai sebelum disalib. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Di saat sebelum dia disalibkan, itu dia pergi Gunung Sinai, dia berdoa. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Video ini kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mualaf ini lucu-lucu. Seharusnya ada wadah untuk mereka berstand up komedi ya, untuk menyalurkan bakat mereka. Nah, kali ini saya nemu lagi seorang mualaf, katanya dia ini pengurus gereja Katolik. Dia pernah jadi lektor, kemudian jadi pemazmur, jadi apalagi saya lupa lah. Tapi ketika dia kesaksian, kok begini ya? Dia Jadi ketika dia bilang lupa, itulah manusia. Manusia tempatnya kilasan lupa. Ingat, lupa bukanlah suatu masalah yang serius ya. Lupa, kecuali kalau dilakukan berkali-kali. Sekali, dua kali, itu kita bisa maafkan ya. Karena kita penting itu esensi. Yang penting esensinya nggak lupa dia. Ya, esensi yang penting nggak lupa. Misalnya, Misalnya kita itu, kan kita tahu bahwa Yesus di dogma Kristen dikatakan bahwa dia disalib. Ya kan, di dogmanya dikatakan dia disalib. Dan teksnya bilang begitu, meskipun kita tahu bahwa itu hanyalah kesaksian manusia. Padahal info dari Tuhan adalah dikatakan dia disurupakan. Info valid A1 dari Tuhan mengatakan dia disurupakan. Jadi mata bisa menipu, jadi apa yang dilihat mata belum tentu benar gitu kan. Nah, jadi esensi yang penting dalam dogma Kristen kita harus katakan bahwa memang dia disalib. Esensi dogma Kristen. Nah, dan dia memang berdoa dulu. Sebelum salib dia berdoa. Itu poin yang mau sampaikan. Jadi pertanyaannya, kenapa kok Tuhan itu sebelum disalib dia doa dulu? Doanya kepada Tuhan yang mana lagi gitu kan? Nah, itu yang penting, esensi itu harus kita apain. Nah, perkara kita lupa di mana dia berdoanya itu bukan suatu hal penting ya, itu harus dipahami. Nah, itu yang dulu lupa. Dia tuh lebih mengutamakan hal remeh-temeh dibandingkan hal yang esensial. Padahal kita harus tangkap esensialnya gitu kan. Jadi dia harusnya coba namanya kan, penting mana mempertanyakan kepada siapa Tuhan yang mana lagi Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum disalib, padahal dia ada Tuhan. Itu sih pertanyaan yang esensial harus ditanyakan gitu. Bukan, oh, ini orang dia bilangnya berdoanya di Gunung Sinai, bukan di Taman Getsemani. Nah, itu kan nggak esensial, guys. Nggak penting gitu. Maksudnya tuh nggak suatu hal yang esensial gitu kan. Jadi, orang ini suka pola pikirnya boleh balik. Sesuatu yang penting dipertanyakan dia, yang nggak penting diungkit-ungkit dia gitu kan. Ini aneh sekali logianya, guys. salah menyebut mengenai Alkitab. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat kelucuan ini. Nah, karena saya pemazmur, dulu juga saya sering baca ayat-ayat Alkitab gitu. Jadi saya hafal, saya pernah ikut lomba juga. Jadi kayak dulu ya, ingat dulu, dan dia hafal. Hafalnya kapan? Dulu ya. Jadi sesuatu yang kita hafal dulu bisa jadi sekarang lupa gitu kan. Nah, insya Allah saya kenapa masih hafal? Karena saya ulang-ulang terus. Nah, dia belum tentu diulang terus sama dia kan. Mungkin pas wawancara ini dia sudah lama berlangsung, dia tidak ingat lagi detail apa yang dia ingat dulu gitu. Karena memang pekerjaan bukan ke saya. Dia tuh bukan pendakwah ke saya yang memang kayak saya ini tiap hari bikin berdakwah, setiap hari saya sampaikan tentang kebenaran kan, tentang ayat kitab. Makanya saya tuh hafal saya tuh terus saya recharge setiap hari. Saya cas setiap hari kan. Kalau dia pembaknya kan tidak gitu. Dia hanya diwawancara sekali ini aja kayak gitu kan. Nah, sehingga dia tuh ya bisa jadi lupa. Apalagi kan dia tuh ngomongnya dulu guys, hafalnya dulu gitu kan. surat-surat di Alkitab itu, Matius, Markus itu saya hafal sebenarnya. Nah, semakin saya pelajarin, saya baca Alkitab itu kok hati saya tuh teringat sama mimpi itu loh. Kan kok kita tuh harus ke jalan yang lurus. Kita harus ke jalan yang lurus. Saya ingat sama mimpi itu. Saya
ingat, jadi kejadian mulai yang Yesus disalib, dikhianati orang-orangnya. Di saat sebelum dia disalibkan, itu dia pergi Gunung Sinai, dia berdoa, dia meneteskan air mata, berdoa ke Bapaknya, minta tolong. Ini benar semua kecuali Gunung Sinai-nya. Dia berdoa, meneteskan air mata. Nah, itu esensial loh. Itu esensial. Dia bertanya kenapa, dia bertanya kenapa kok ada Tuhan yang menangis, ya, minta tolong kepada Bapaknya, lalu dia tuh ya hopeless gitu guys. Kemana Tuhan mana lagi yang dia berdoa gitu kan, aneh sekali guys. Itu esensial ditanyakan oleh Yuli, bukan dia, oh ini orang ngomongnya kok salah sebut, itu nggak esensial gitu kan, ya kan. Masa tempat itu tidak begitu, kalau Anda bilang penting, menurut saya mungkin bisa di apa ya, tapi masa itu pentingnya nggak esensial gitu guys, ngerti nggak? Nggak esensial pentingnya itu, yang harus ada lebih jauh lebih penting lagi yang harus dipertanyakan gitu kan. Yesus ketakutan gitu. Nah di situ saya berpikir, kalau bahkan dia bilang Yesus ketakutan, itu benar semuanya guys. Yesus ketakutan, menangis, ya kata bukan menangis juga, bukan menangis, apa namanya, lebih tepatnya dia ini mungkin lupa Mbak mungkin kan. Jadi dia tuh keringatnya tuh seperti darah bercucuran, puluh keringatnya. Itu kan mungkin Mbak ingatnya karena ada air netes itu, mungkin dikira nangis, dulu ingatnya nangis, padahal itu adalah keringat gitu kan. Ini Mbak lupa, itu kita bisa maklumi guys, karena nggak esensial gitu kan. Ini adalah nangis dan takut, ya. Yang tepatnya kan takut. Kenapa kok Tuhan bisa ketakutan, itu aneh sekali. Yesus itu Tuhan itu artinya yang tertinggi. Kemudian dia berdoa kepada siapa? Mbak ini dapat esensinya, tapi Yuli tidak dapat esensinya. Itu masalah di situ guys. Ini nggak heran Mbak ini mualaf, nggak heran para yang lainnya mualaf, karena mereka dapat esensinya. Di Yuli nggak dapat esensinya. Di saat dia masih meremehkan hal remeh-temeh, bukan dia mementingkan hal remeh-temeh, orang lain sudah mementingkan hal yang besar gitu kan, yang esensial gitu. Makanya nggak heran kenapa ini ketinggalan kereta. Orang udah pada bunuh-bunuh mualaf, dia masih saja memegang dogma dengan teguh gitu guys. Padahal dogmanya yang bilang tadi tidak esensial gitu kan. Pasti kalau dia berdoa, berarti ada sesuatu yang lebih tinggi daripada dia. Sampai dia menangis, kalau dia Tuhan. Nah, tengok Mbak ini ngomong selalu tentang hal esensial. Dia cuma salahnya dua. Dia bilang itu ketakutan, dia bilang menangis. Lalu yang kedua, itu kita maksimani bilangnya Gunung Sinai. Itu esensial. Tapi sepanjang bicara dia esensial ngomongnya. Di Juli apa? Esensial nggak? Esensial guys. Jadi inilah pola pikir antara seorang mualaf dengan seorang di Juli itu atau apologis itu, itulah bedanya. Mereka sudah paham, para mualaf sudah sampai pada tahap yang cerdas, kritis dan berpikir, esensial. Tadi orang-orang apologis kayak di Juli dan lain sebagainya itu hanya berpikir masalah remeh-temeh guys, yang nggak esensial gitu kan, nggak penting. Kalau siksaan manusia, pasti dia nggak akan menangis. Tapi kalau dia sama-sama manusia, nabi gitu, pasti ada sedikit rasa takut. Tapi kalau dia memang Tuhan yang paling tinggi, dia nggak akan takut sama manusia. Kenapa dia harus takut? Gitu. Nah, di situ saya mulai bergejolak itu 2011. Tuh kan, mereka lucu kan? Jadi lumayan lah mereka ini buat hiburan. Orang lupa bilang lucu guys. Orang lupa bilang lucu. Yang lucu itulah orang yang mementingkan hal remeh-temeh. Itu baru lucu guys. Nah, yang pertama tadi dia mengatakan, saya ini sering ikut lomba-lomba surat-surat dalam Alkitab. Contohnya seperti Matius, Markus. Nanti dia juga tambah Lukas, Yohanes gitu ya. Jadi ternyata Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini adalah surat Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, ini surat dari siapa kepada siapa?
Ataukah ini surat dari Matius Markus kepada orang lain? Jadi Gini ya. Anda mau bilang ini surat, salah ya. Mau bilang Injil juga salah. Sama saja. Kenapa nggak bisa disebut sebagai Injil juga? Kenapa? Karena Lukas adalah kesaksian Lukas. Matius kesaksian Matius. Jadi mereka tuh bersaksi berdasarkan apa yang mereka lihat dan mereka tulis itu dalam suatu teks. Itu pun belum tentu mereka nulis. Karena itu adalah suatu manuskrip yang ditemukan. Tidak diketahui siapa penulisnya. Tidak ada tulisan keterangan siapa penulisnya. Nah, mereka duga-duga, ya, para penemu ini menduga-duga bahwa itu ditulis oleh Lukas, Matius, dan sebagainya. Jadi sekali lagi guys ya, sama-sama salah gitu. Tapi masih mending, kenapa? Saya bilang, Mbak ini, ya, sekali lagi itu bukan esensial ya. Yang gini, Anda mau bilang surat pun itu masih bisa dimaafkan. Kenapa saya bilang itu? Karena ya memang bukan Injil. Yang penting jangan bilang itu Injil lah, itu penting. Karena kalau sampai dibilang Injil kacau. Berarti Anda sudah menyamakan sesuatu yang bukan kitab suci menjadi sesuatu yang kitab suci. Karena ingat ya, Injil, Taurat, Zabur, Quran itu ada kitab suci. Ya, kesaksian bukan. Kesaksian manusia tidak pernah disebut sebagai kitab suci. Namanya kesaksian manusia. Kesaksian saya, kesaksian di Yuli itu bukan kitab suci, bukan firman Tuhan. Karena kitab suci harusnya hanya berisi 100% firman Tuhan. Kesaksian manusia tidak. Itu 100% isinya adalah kesaksian manusia. Memang mungkin ada sedikit firman Tuhan yang mana dia mungkin menyaksikan apa yang Nabi Tuhan sampaikan. Itu firman Tuhan yang Nabi Tuhan umumkan, itu firman Tuhan. Tapi yang jelas adalah itu pastinya 100% firman kata-kata manusia. Jadi sekali lagi ya, kalau masih bilang surat itu sama dengan bilang kesaksian, masih penting. Tapi fatalnya orang-orang di Juli mengatakan itu Injil. Itu fatal di situ guys. Jauh panggung dari api. Ini Mbak ini masih bisa kita maklumi. Dibilang itu surat maupun salah masih bisa. Sama salah dengan bilang itu adalah ya walaupun lebih tepat itu kesaksian, tapi sama-sama bukan. Yang penting adalah itu adalah harus dua Injil gitu guys. Karena itu kan Injil, kesaksian-kesaksian itu gitu kan. Itu lagi berikutnya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan surat, tapi Injil. Saya juga baru tahu sekarang kalau itu bukan Injil, itu adalah kesaksian ya. Kesaksian manusia nggak bisa disebut sebagai Injil. Apa itu Injil? Kalau Anda baca kitab baik ya, Anda akan temukan ayat di mana mengatakan bahwa Yesus berkeliling di rumah-rumah ibadah di Israel dan memberitakan Injil karena Allah. Jadi Injil adalah apa yang diberitakan oleh Yesus, bukan apa yang disaksikan oleh Lukas, Matius. Bukan guys, sekali lagi. Jadi Injil adalah kabar baik dari Tuhan. Berarti firman Tuhan kan? Makanya Yesus dijuluki Sang Firman yang menyampaikan firman Tuhan. Artinya yang berhak dan absolut menyampaikan firman Tuhan ya itu adalah hanya Yesus. Dan itu berhak menyampaikan, tapi hanya copy paste, nggak boleh dari kesaksian mereka, nggak boleh mereka tuh menambah-nambah kurang-kurang. Jadi apa yang sama kayak Quran. Quran adalah ucapan Muhammad yang menyampaikan berita baik dari Allah gitu kan. Itu firmannya. Nah, itu kita hanya boleh mengutipnya saja. Mengcopy paste, nggak boleh kita tambah-tambah kurang-kurang guys. Nggak boleh kita masukkan, tambahkan dengan kesaksian kita. Anda bayangkan ya, ketika para sahabat Umar, Ali, Abu Bakar dan lainnya menyampaikan kesaksiannya, memasukkan kesaksiannya, dicampur dengan firman, tak jadinya guys. Nah, itu dari kitab suci lagi namanya kan, udah campur entah firman Tuhan dengan kesaksian mereka. Tapi kan untungnya alhamdulillah tidak jadi di dunia Islam, itu hanya jadi di dunia mereka guys. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini berubah menjadi surat. Kini katanya menjadi pengurus gereja, pembaca mazmur, lektor di gereja, dan lain-lain. Tapi untuk menyebut Alkitab saja, dia nggak tahu. Lah yang begini katanya cerdas, padahal kelebihan. Dia nih tahu esensi. Anda tahu nggak? Beda lupa sama tahu ya. Nggak tahu itu beda. Ada orang yang lupa, ada orang nggak tahu, itu beda lagi ya. Kalau Mbak nih nggak tahu ya, dia akan nggak tahu semuanya guys. Ini dia tahu yang lebih esensial tuh. Jadi kesalahan dalam penyebutan nama itu bukanlah suatu hal yang esensial ya. Yang esensial adalah menjawab pertanyaan ya.
ah kenapa kok Tuhan begini, kenapa kok ada Tuhan yang begitu, nah, itu baru esensial namanya. Ini cuma satu, lucu. Kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwa Yesus ini dikhianati oleh orang-orangnya. Orang-orangnya yang mana yang mengkhianati Yesus? Karena kalau kita baca Alkitab, hanya satu orang yang mengkhianati Yesus, yaitu muridnya. Oh, baca baik-baik Alkitab Anda di Yuli. Di saat terakhir, semua murid lari meninggalkannya. Semuanya. Termasuk dua orang yang terakhir itu yang menebaskan menebaskan pedang ke telinga itu. Telinga para pengawal, para penangkap Yesus. Itu juga meninggalkannya akhirnya. Jadi semuanya meninggalkannya, guys. Jadi kurang lebih bunyinya adalah sebelum ayam berkokok, kalian semua akan menyangka aku 3 kali, gitu guys. Lebih dari 3 kali, tidak 3 kali, saya lupa. Tapi intinya adalah memang itu kejadiannya, gitu guys, ya kan? Jadi itu sebuah fakta gitu. Kalau murid Yesus tidak meninggalkannya, otomatis bukan hanya dia yang tangkap, Yesus ditangkap, tapi murid juga ditangkap karena mereka tuh bertahan sama Yesus. Faktanya tidak. Jadi terbukti meninggalkannya, guys, gitu, ya kan? Jadi beda ya meninggalkan dengan berkhianat. Memang ada satu yang berkhianat. Itu memang fatal kali. Dia memberitahukan di mana Yesus berada. Tapi ini beda dengan termin meninggalkan. Meninggalkan itu beda dengan berkhianat, ya. Meninggalkan adalah tidak mendampingi Yesus dalam artian ya penerima menyangkal lah, itu meninggalkan itu artinya. Yang bernama Yudas Iskariot, bukan orang-orangnya. Kalau satu itu berarti seorang, kalau orang-orang itu berarti lebih dari satu alias banyak. Gitu loh Mbak. Harusnya belajar bahasa Indonesia dulu ya, yang baik dan benar, supaya bisa membedakan satu orang dan 2 orang. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Oh, dia sosok ngajar kita belajar bahasa Indonesia baik dan benar. Padahal saya buktikan banyak konten saya, dia justru nggak bisa berbahasa Indonesia baik dan benar, guys. Ya kan? Dia terbuktikan di konten saya semuanya. Dan sebelum ada satu pun dia bantah itu, guys. Luar biasa, guys. Begitu ya. Selanjutnya dia lagi mengatakan sebelum disalib Yesus berdoa di Gunung Sinai. Ini membuat saya ngakak terbahak-bahak ya. Yesus berdoa di Gunung Sinai. Wah, jauh sekali Yesus berdoa di Gunung Sinai. Kapan? Di Alkitab kok tidak dicatat Yesus berdoa di Gunung Sinai sebelum dia ditangkap? Mari kita bersama-sama melihat di Alkitab. Kita buka di dalam Matius 26 ayat. Apa ya, suka kali bahas hal sepele ini, guys. Hal sepele gini suka kali dibahas gitu kan. Ini hanya hal sepele loh, orang lupa tuh biasa. Kalau saya orang lupa biasa gitu kan. Dan ini bukti bahwa ini bukan settingan. Kalau kau settingan, dia akan siapin teksnya. Mbaknya tinggal ikut. Ini bukti bahwa ini adalah suatu hal yang natural gitu. Jika orang lupa pun jujur ya, ini jujur berarti channelnya jujur berarti. Channelnya yang cerdas jujur. Jika orang lupa pun ditayangkan gitu kan, nggak ada edit, nggak ada apa sama sekali gitu. Nah, tinggal kita yang harus cerdas. Oh, ini lupa, kita maafkan, kita biasa gitu kan. Jadi kan tidak. Dia memang namanya orang cari kesalahan tuh begitu, guys. Jadi Anda kan ya? Saya tanya, lupa itu sengaja apa nggak sengaja? Lupa adalah sesuatu yang nggak sengaja, bukan suatu masalah besar loh. Tapi bagi Juli adalah itu namanya orang cari kesalahan kan begitu memang. Yang lupa dimasalahkan. Tapi esensial nggak dimasalahkan bagi dia. Esensial itu adalah tadi itu. Kok dia bertanya, kenapa kok Tuhan tuh bisa ketakutan? Dia bilang nangis itu kan. Dia bertanya ketakutan. Kok Tuhan tuh berdoa kepada Tuhan yang mana lagi? Gitu-gitu guys. Kok banyak yang meninggalkannya gitu kan. Jadi ini adalah esensial gitu. Jadi terbukti memang orang-orang kayak gini memang mencari kesalahan. Sehingga yang lupa pun dimasukkan dia sebagai kesalahan. Lupa. Memang lupa itu kesalahan, tapi nggak sengaja. Orang kan kita tuh harusnya kita tuh fokus pada kesalahan yang sengaja. Ini nggak sengaja, guys. Lupa. Anda tahu orang lupa bagaimana kan? 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini. Saya insya Allah hafal ya, karena saya ulang terus setiap hari. Saya dakwah terus setiap hari gitu. Saya nggak hafal, guys.
Kalau Mbak T kan tidak gitu. Ya. Jadi apa ya saya bilang ya? Jadi lucu dia menyampaikan sesuatu yang apa ya? Yang lazim terjadi bagi orang yang sudah lama tidak mengingatnya gitu, guys. Dulu dia hafal Mbak T, ingat dia bilangnya hafalnya dulu. Jadi saya yakin dia udah cukup lama mualaf itu. Mungkin dia video tahun berapa pula itu disampaikan Mbak itu kan, atau dia kesaksian dia yang bicara tentang mualaf tahun berapa kita kan nggak tahu, guys. Itu kejadiannya dulu dia hafal itu gitu kan. Sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Di mana Yesus berdoa? Di Taman Getsemani. Lah kok jadi pindah ke Gunung Sinai? Padahal lokasinya jauh ya. Taman Getsemani ini adalah sebuah taman tempat pemerasan minyak zaitun di kaki Bukit Zaitun. Begini, bagi orang yang nggak tinggal di situ, ya itu nggak bakal ingat jauh dekatnya, nggak bakal relevan bagi mereka gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Misalnya kayak gini, orang bilang misalnya ada suatu tempat misalnya di Irak namanya ibu kotanya Mosul misalnya. Nah lalu orang lagi ngomong tentang ibu kotanya salah satu kota di Iran namanya Isfahan, itu kan cukup jauh itu. Tapi bagi orang yang nggak tinggal sana itu nggak relevan. Mereka nggak kebayang jauh dekatnya gitu, karena mereka nggak tinggal situ. Tapi kalau orang di Indonesia tinggal ya, kalau Mbak nih ngomong satu di Indonesia itu bisa dimaklumi. Misalnya kalau dia ngomong bahwa harusnya tempat itu ada di Aceh, di Sabang, kalau dibilangnya di Merauke, nah, itu bisa jadi. Itu bisa kita gambarkan karena memang tinggal di sini. Tapi untuk sesuatu yang jauh di sana, yang kita nggak pernah ke sana, atau tempat itu memang jarang dibicarakan apa, jarang terekspos, apalagi kayak itu kan hanya di kitab suci, nggak di umum dibicarakan seperti kayak di vlog-vlog, di travel dan segala macam wisata gitu kan. Jadi malum saja, guys. Jadi begitu, jadi jauh dekat itu jadi nggak relevan lagi di sini gitu kan, karena tempatnya memang tidak seperti tempat-tempat terkenal seperti di tempat di tujuan wisata atau tempat yang ada di negeri kita sendiri gitu, guys. Lokasinya ada di Yerusalem, sedangkan Gunung Sinai itu ada di Mesir. Jauh Mbak, beda lokasinya. Ini kok mirip Ustadz kayak nama ya lama-lama mereka ini ya. Jadi mencocok-cocokkan gitu. Jadi tempat yang satu padahal bukan gitu. Jadi disamakan dengan tempat yang lain, padahal juga berbeda. Ya, memang orang lupa, nggak bisa mengatakan ini mencocokkan, nggak bisa, orang lupa, guys. Bisa nggak orang lupa dituduh mencocokkan? Nggak bisa, orang lupa loh. Saya lupa. Misalnya kemarin saya letakin barang di mana gitu kan. Aduh, saya lupa letakinnya. Lalu dituduh saya, kamu cocokkan ya? Apa yang cocokkan saya lupa gitu kan. Sesuatu yang lupa tuh nggak bisa dituduh macam-macam, guys. Itu harus dipahami logika berpikirnya. memang mirip-mirip dengan mereka ini ya. Kemudian selanjutnya dia tadi mengatakan katanya Yesus itu Tuhan. Kok dia ketakutan waktu dia berdoa, peluhnya besar-besar gitu ya, ada seperti tetesan darah yang berjatuhan. Nah, ini adalah orang yang gagal paham mengenai ketuhanan Yesus. Nah, itu adalah justru orang yang ini justru berpikir kritis. Pokoknya kan logika yang nggak masuk akal gitu. Kok ada Tuhan seperti itu? Itu nggak gagal paham berarti. Ya, dia mencoba memahami kenapa kok Tuhan tuh seperti itu gitu. Ya, dan ini nggak jawab bisa dengan logika. Jawabannya pasti nanti nggak logis, guys. Emang nanti ya. Dengan kemanusiaan Yesus. Kalau dia adalah seorang pengurus gereja Katolik, seharusnya dia paham karena pengajaran di gereja Katolik itu sangat baik, bagus. Seharusnya semua jemaat. Nggak ada pengajaran Kristen yang dapat dipahami manusia. Ya, apapun mereka, ada banyak umat Kristen yang mencoba menyampaikan kepada saya, menganalogikan misalnya kayak lilin. Jadi Trinitas itu kayak lilin, api, dan batang lilinnya. Lagi menyampaikan kayak tubuh dan hati dan pikiran. Ada, guys, nggak masuk akal semua gitu. Jadi memang makanya ada juga yang jujur mengatakan kayak Louis Pasteur jujur waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa ini memang satu hal yang nggak bisa diterima oleh akal manusia. Ini jujur dia, saya kecil jempol. Tapi walaupun begitu dia tidak sadar bahwa itu memang tidak
Harusnya kan dia mengakui kalau itu, ketika dia mengakui bahwa itu memang tidak masuk akal, ya sudah, tinggalkan gitu loh. Tapi dia paksa juga itu ikut gitu kan. Jadi kalau dia bilang di ilmu mengatakan kita harusnya paham akan sesuatu yang tidak masuk akal, itu ini aneh sekali. Kok sesuatu tidak masuk akal kalau kita pahami? Nggak masuk akal, kita nggak bakal bisa paham guys, nggak masuk akal gitu loh. Yang bisa memahami itu siapa ya? Yang membuat tuh nggak masuk akal itu gitu loh. Itu harusnya. Nah ini yang buat ini justru ini ya, khusus ini siapa yang buat masuk akal? Mereka yang bikin nggak masuk akal. Yang saya itu masuk akal, dibikin mereka masuk akal. Di mana saya letak bikin, saya bilang di mana masuk akalnya? Kan simpel sebenarnya. Yesus hanya nabi, utusan Allah, Tuhan yang selesai, itu masuk akal. Mereka buat ini nggak masuk akal dengan memasukkan unsur Trinitas dalamnya. Jadi mereka yang buat itu nggak masuk akal gitu. Dan mereka coba jelaskan itu, udah mereka buat masalah, mengatakan membuat sesuatu yang masuk akal jadi nggak masuk akal, mereka nggak apa-apa menjelaskannya. Ujung-ujungnya memang pengakuan Luis Prasetyo memang nggak dapat terima dengan akal. Ya mau gimana lagi guys. Makanya aneh kalau di ilmu mengatakan bahwa nggak bisa harus bisa memahami. Gimana bisa memahami? Nggak masuk akal kok ya kan? Saatnya paham mengenai Dwinatur Yesus, keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus. Perlu diketahui bahwa Sang Firman yang sejak kekekalan ada di dalam Sang Bapa bersama-sama dengan Bapa, itu keluar dari Sang Bapa dan menjadi manusia disebut dengan nama Yesus. Jadi dalam keadaannya sebagai manusia, Sang Firman itu punya kodrat ganda, yaitu ilahi dan juga manusia. Nah, Gimana? Ada bisa paham logi ya? Saya nggak guys, jujur nggak bisa ya. Ketika dia mengatakan bahwa dulunya dia tuh adalah bersama dengan Papa, kalau dia bilang itu punya kodrat ilahi, kita setuju. Ya oke lah. Tapi ketika dia keluar itu kan dia tidak punya kodrat ilahi, tapi kalau di pasar dia masih punya kodrat ilahi. Karena gini loh, orang yang punya kodrat ilahi itu nggak mungkin dia punya kodrat nggak ilahi sekalian bersama, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Karena dua-duanya bertolak belakang. Kalau dia punya kodrat ilahi, dia nggak bisa dibunuh, nggak bisa mati. Tapi kalau dia nggak punya kodrat ilahi, dia bisa mati. Itu sudah bertolak belakang, nggak bisa menyatu guys. Bisa orang tuh secara bersama dia bisa mati, lalu sisanya nggak bisa mati, nggak mungkin. Jadi yang benar adalah Yesus tuh ketika keluar itu dia memang posisinya adalah memang tidak punya kodrat ilahi, maka dia disebut manusia. Kok bisa dibilang masih punya kodrat ilahi, punya dua kodrat? Yang punya kodrat ilahi adalah Bapaknya, itu punya kodrat ilahi. Yesus nggak punya. Sejak Yesus dilahirkan dia nggak punya kodrat ilahi sama sekali. Ada bilang kok dia ke mukjizat loh. Nabi juga punya mukjizat, nabi lain. Musa bisa belah lautan, ya kan? Ibrahim pakai api nggak mati. Nabi lain juga gitu. Ada punya mukjizat lainnya. Jadi mukjizat mereka tuh nggak bisa dikatakan mereka punya kodrat ilahi. Akui saja Yesus memang tidak punya kodrat ilahi. Yang punya Bapaknya. Buktinya apa? Dia hanya punya mukjizat. Dan dia bisa dilakukan seperti kita manusia. Dia butuh makan minum, dia bisa mati, dia butuh tidur, ya kan? Dia butuh ibunya untuk merawat dia dari kecil. Itu artinya dia tidak punya kodrat ilahi. Karena kalau dia punya kodrat ilahi, dia tidak perlu itu semua. Artinya Yesus adalah 100% manusia, 0% Tuhan. Jadi bukan dia Tuhan yang punya mukjizat, dia menjadi 100% Tuhan, enggak. Ya, kalau itu dalilnya, karena dia punya mukjizat dia menjadi 100% Tuhan, berarti kalau gitu Musa juga 100% manusia, 100% Tuhan. Karena juga punya mukjizat kan nggak begitu logika pikirnya guys. kadang di dalam Alkitab yang menonjol adalah keilahiannya. Kadang dituliskan juga yang menonjol adalah kemanusiaannya. Yang bagian mana keilahian Yesus? Bagian mana? Bagian mana? Dia berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa diriku sendiri. Itu berarti membuktikan bahwa dia itu tidak punya sifat keilahian. Karena kalian tuh harusnya bilang begini, aku bisa buat apa-apa diriku sendiri, itu ilahi namanya. Ilahi tidak perlu bantuan siapapun. Tapi yang bukan ilahi adalah butuh bantuan dari sesuatu yang lain. Itu faktanya guys. Yesus sama sekali tidak punya keilahian sama sekali ya. 0 kali keilahian.
Maka Yesus lapar, kemudian Yesus minum, kemudian Yesus sedih, kemudian Yesus marah. Nah, ini adalah hal kemanusiaan yang wajar karena memang Sang Firman tinggal di dalam wujud manusia Yesus. Ya, nah di sini juga kenapa Yesus takut? Karena dalam Anda lihat Superman ya, Superman aja ya. Kita ngomong lari sedikit ke toko kartun ya, apa toko fiksi ya. Superman ketika berubah jadi Clark Kent, apakah dia lemah? Tidak. Dengan tubuhnya seperti itu, ya kan dia tetaplah Superman yang kita kenal. Dia hanya berubah tampilan menjadi dia tuh untuk menyamarkan bentuk aslinya ya. Dia matanya pakai kacamata, rambutnya apa? Ya agak-agak kelihatan intelektual gitu kan, agak kutu buku gitu. Tapi dia tetap punya kekuatan Superman. Dia bisa apa namanya melakukan hal yang Superman lakukan. Siapa lagi superhero lain? Wonder Woman, lihat. Flash, siapa lagi? Jadi bajunya itu untuk menyamarkan dirinya, tapi tidak menghilangkan kemampuannya, guys. Itu baru benar. Yesus kok bisa menghilangkan kemampuannya? Tuhan yang mampu, Tuhan tidak mampu. Itu aneh sekali, guys, logika berpikirnya. kondisinya, keadaannya sebagai manusia, Sang Firman melihat bahwa dia akan menanggung dosa umat manusia. Seluruh manusia di dunia ini dosanya akan ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Kutuknya, malunya, sakitnya, semuanya itu ditanggung oleh satu orang di atas kayu salib. Nah, ini membuktikan bahwa Tuhan tuh jadi dari mampu jadi nggak mampu. Aneh. Dalam hal mengampuni dosa, itu hal yang paling simple, guys. Lebih mudah dibandingkan menciptakan alam semesta. Ya. Ngampuni dosa, kan antara yes atau no. Kamu ngampuni dosa apa tidak? Yes atau no. Sesimpel itu. Nggak perlu pekerjaan itu ngampuni dosa itu, guys. Beda dengan menciptakan alam semesta. Masa Tuhan saja mampu menciptakan alam semesta dengan mudahnya? Kok dia tidak bisa lebih mudah lagi ngampuni dosa? Bagi saya mudah mungkin mengerjakan hal yang sudah bisa saya kerjakan misalnya, ya kan? Kayak dakwah ini misalnya, bagi saya cukup mudah. Bagi orang mungkin sulit, orang-orang tertentu gitu kan. Nah untuk itu harusnya lebih mudah bagi saya untuk maafkan kesalahan orang diberikan ini gitu kan. Karena untuk bikin konten ini atau dakwah ini saya perlu ngomong, perlu minum gitu kan, perlu pikiran saya, mood saya harus bagus, pikiran saya harus harus sehat lah gitu guys. Dalam artian itu tidak boleh banyak pikiran, karena kalau dalam hal saya termasalah kalau nanti nggak sampai ilmu yang mau saya sampaikan gitu kan. Nah, tetap butuh usaha ibaratnya gitu kan. Tapi apa susahnya menerima maaf orang lain? Kan ngampuni dosa sama dengan menerima maaf orang lain gitu. Ini kenapa kok susah ribet itu gitu loh? Anda bayangkan ya, dulu Tuhan itu untuk ngampuni dosa manusia itu dia hanya cukup mensyaratkan manusia untuk mempersembahkan korban bakaran. Dan ingat, yang berusaha itu siapa? Manusia, bukan dia, bukan Tuhan. Tuhan hanya terima beres. Nah, itu berhubungan dengan mau tidak mau. Ya, Tuhan mau ngampuni dosa, tapi syaratnya adalah kamu persembahkan korban bakaran. Itu masuk akal. Yang usaha manusia. Jadi Tuhan tuh mau karena ada syaratnya. Tuhan mampu berarti. Ini sekarang jadi Tuhan tidak mampu. Kehilangan kemampuan Tuhan itu, guys. Tiba-tiba dia kehilangan kemampuan. Harus dia yang turun ke bumi, dia pula yang berusaha keras. Aneh sekali, guys. Dia menjadi sama dengan kita. Orang-orang yang mempersembahkan pembakaran, sekarang dia lagi yang gantikan itu. Aneh sekali. Ya. Tuhan menjadi sama dengan ciptaannya. Aneh sekali, guys. Aneh sekali. Ya kan? Salib. Jadi dia takutan memang, wajar gitu ya, sehingga keringatnya jatuh, peluhnya jatuh itu bercampur dengan darah. Kalau manusia sebagai manusia wajar, tapi kalau sebagai Tuhan tidak wajar. Artinya Yesus cuma manusia, guys. Itu gue pikirnya. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang dialami oleh 1 dibanding 1000 orang. Jadi ini kondisi yang memang sangat ketakutan.
di mana Yesus itu karena dia takut pembuluh darahnya pecah, darahnya keluar lewat pori-pori bercampur dengan keringat. Jadi Wah, pembuluh darah pecah ya. Di situ tidak ada diceritakan loh pembuluh darah pecah loh, ya kan? Tidak ada diceritakan, tidak ada dituliskan loh. Di mana dia ambil keputusan asumsi bahwa pembuluh darah pecah. Dan saya juga nggak pernah nggak lihat kasus di mana orang ketakutan sampai pembuluh darah pecah gitu. Maksudnya gini loh guys, kok Tuhan diserapuh itu loh, ya kan? Kok bisa Tuhan serapuh itu? Artinya ketika saat itu kan dia nol keilahian. Karena kalau campur kalian dengan kemanusiaan, harusnya kan bercampur dia. Minimal setengah lah itu. Atau dia tuh misalnya seperti manusia gampang dibunuh, minimal dia tuh agak sedikit susah dibunuh lah gitu. Atau misalnya dia kalau manusia memang ketakutan, dia minimal dia tuh bisa lah. Level Tuhan kan nggak takut sama sekali, minimal dia tuh bisa mendekati antara tengah-tengah antara level manusia Tuhan. Tapi tidak, ini malah di bawah level manusia bahkan guys. Setahu saya manusia normal tuh ketakutan gimana pun dia nggak pernah sampai pembuluh darahnya pecah. Kata kalau ada kasus itu ya, itu memang saya nggak tahu, nggak pernah dengar gitu. Tapi tetaplah ini aneh sekali guys bagi kita gitu kan. Jadi ini loh ya yang dialami Yesus. Mbak, Yesus mengalami ini untuk Mbak juga. Yesus mati di kayu salib untuk Mbak juga. Tapi sayangnya Mbak buang dengan sia-sia. Selanjutnya dia ada Tuhan yang jadi dari mampu dia nggak mampu. Ya sampai dia harus berbuat sesuatu untuk kita. Aneh sekali guys. Ini nggak dapat setting mana logika. Ini gimana Anda mau coba memahami kita? Ini suatu hal nggak dapat dipahami guys. Memang nggak masuk akal. Kecuali ada tuh menghilangkan akal Anda, mungkin Anda bisa paham. Ini paham itu bukan paham bener paham ya. Ica-ica paham misalnya gitu guys. Pura-pura paham. Kan sebenarnya memang nggak bisa dipahami dengan akal kita gitu. Katanya Yesus Tuhan, kok dia berdoa? Kalau dia berdoa berarti ada yang lebih tinggi dong dari dia. Nah, ini adalah kesalahan orang-orang ini mengenai arti doa. Karena mereka ini selalu mengartikan doa sebagai sesuatu meminta kepada yang lebih tinggi, kepada Tuhan, kepada sesembahan. Padahal di dalam kekristenan berdoa itu tidak seperti itu. Berdoa adalah wujud dari komunikasi akibat kedekatan seseorang yang percaya kepada Tuhan. Yesus yang adalah firman, dia sedang berkomunikasi dengan Sang Bapa, Sang wujud. Jadi salahnya di mana ketika dia berkomunikasi? Tidak ngerti Yuli. Doa ada komunikasi satu arah, ya, bukan dua arah. Ya, dari sisi kita satu arah. Kita nggak bisa dengarkan apa yang Tuhan bicarakan, omongkan, ya. Tapi kalau di situ dua arah itu. Jadi ketika Yesus berdoa kepada Tuhannya, itu satu arah, guys, satu arah. Ya, dia nggak bisa mendengarkan apa yang Tuhannya omongkan gitu kan? Karena kalau dia dengar apa yang Tuhan ngomongkan, tentu dia tidak akan ketakutan seperti itu. Tuhan akan menenangkan duluan. Yesus, tenang ya anakku, tenang. Kamu tidak perlu ketakutan. Nah, gimana bisa dia ketakutan kalau dia ditenangkan dengan apa yang suatu dia dengar? Waktu dia ketakutan, artinya dia tidak dengar apa yang disampaikan oleh Tuhannya. Ini adalah komunikasi satu arah. Jadi ini tidak sama kayak komunikasi. Komunikasi itu dua arah, guys. Jadi bukan satu arah. Misal gini, saya komunikasi dengan Yuli. Saya ngomong, bro, apa kabar? Dia diam saja. Harusnya nggak dengar dia ngomong. Itu dua arah nggak? Komunikasi nggak? Nggak bisa komunikasi. Komunikasi adalah ketika kita ngomong disahut. Lalu jadi percakapan tiba balik. Itu baru komunikasi. Kalau kita yang ngomong itu bukan komunikasi namanya. Kalau ada paksaan juga oke lah. Kalau namanya komunikasi satu arah. Perintah. Artinya dalam artian lain perintah. Doa adalah komunikasi satu arah. Bukan yang disebut sebagai komunikasi. Karena satu arah guys. Dan ingat. Kita memang yang rendah minta kepada yang tinggi, tidak mungkin minta kepada yang rendah. Berharap kita, kalau yang tinggi minta kepada rendah itu namanya bukan meminta, tapi memerintahkan. Beda, ya. Kita mungkin memintakan Tuhan, kita meminta pada Tuhan. Tuhan nggak mungkin meminta pada kita, Tuhan memintakan pada kita gitu. Itu kayak. Jadi di sini nggak bisa membedakan antara komunikasi dengan doa, nggak bisa dibedakan.
Ya, jelas itu berdoa, bukan komunikasi. Komunikasi itu, ini kayak saya nih bukan komunikasi sama Juli ini, enggak, ke satu arah guys. Kalau dia nyaut, baru komunikasi namanya, jadi dialog. Komunikasi adalah bentuknya dialog, percakapan, itu komunikasi. Ya. Komunikasi adalah proses percakapan atau dialog antara dua orang atau lebih. Itu komunikasi. Kalau satu orang ngomong sendiri dengan batu atau dengan sesuatu yang dia dengar, ya itu bukan komunikasi namanya. Itu ngomong sendiri namanya kan. Atau doa guys. Itu yang saya pahami. Jadi Juli sekali lagi nggak ngerti apa itu komunikasi, dia bedanya dengan doa apa. Oke, jadi mungkin ini karena ada musik deh, saya takut kepada guys. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.